Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Profesor Zainuddin dan juga Ibu Dr. Rara selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum dan desain pembelajaran pendidikan dasar. Perkenankan kami di sini dari kelompok 1 akan membahas makalah yang mengambil topik tantangan pengembangan kurikulum di abad 21. Di sini saya bersama rekan saya Wildan Wahyudi dan juga Bapak Ahmad Khairi akan mempresentasikan makalah kami yang di sini saya sebagai moderator sekaligus penyaji dalam makalah yang kami presentasikan. Baiklah, untuk makalah kami bagi menjadi 4 topik. Yang pertama adalah karakteristik pembelajaran abad ke-21, yang kedua pengembangan kurikulum abad 21, yang ketiga aktivitas pembelajaran abad 21, dan yang terakhir adalah model pembelajaran abad 21. Di sini saya akan membahas dua subtopik pertama, dimulai dari karakteristik pembelajaran abad 21. Untuk pembelajaran atau karakteristik pembelajaran abad 21 menurut Sarifuddin ada 4 kompetensi yang harus dikembangkan. Yang pertama tentu saja adalah pengetahuan. Jadi kerangka berpikirnya adalah di abad 21 ini pola pikir dari pembelajaran ataupun siswa yang dibentuk adalah pola pikir yang menggunakan low high order thinking skill atau HOTS, yang mana dalam aspek pertama menurut Sarifuddin yaitu pengetahuan harus dikembangkan menggunakan pola pikir tersebut. Jadi kalau abad 20 masih menggunakan pola pikir LOTS atau low order thinking skill, ketika menghadapi abad 21 ini pembelajaran harus diarahkan dengan pola HOTS seperti itu, atau cara berpikir HOTS. Itu pada aspek pengetahuan. Kemudian aspek yang kedua adalah aspek sikap, di mana sikap yang dibutuhkan di abad ke-21 ini adalah sikap adaptif dan juga sikap berinovasi, kreatif, dan sebagainya untuk menghadapi perubahan yang cepat terjadi seperti itu. Yang ketiga adalah keterampilan hidup atau keterampilan berkarir yang berbeda dari zaman sebelumnya atau abad sebelumnya, meliputi keterampilan dalam hal fleksibilitas dan juga mandiri, keterampilan sosial dan budaya, produktif, akuntabel, dan keterampilan kepemimpinan dan juga tanggung jawab. Jadi sangat kompleks keterampilan yang harus dikuasai di abad 21 ini. Yang terakhir adalah menurut Sarifuddin penguasaan teknologi, di mana teknologi yang berkembang saat ini harus dikuasai dengan baik oleh peserta didik. Ketika kemajuan zaman tidak terbendung, maka manusianya pun atau warganya pun harus maju, tidak boleh tergerus oleh iptek yang mungkin menurut sebagian dari masyarakat iptek itu adalah produk barat, padahal iptek sendiri pun sangat berpengaruh atau sangat berguna untuk kemajuan dan juga perkembangan dari siswa, terutama dalam hal pembelajaran. Kemudian dari 4 aspek itu landasan pengembangannya adalah HOTS, High Order Thinking Skill. Jadi 4 aspek yang saling berkaitan mulai dari pengetahuan, sikap, keterampilan, dan penguasaan teknologi harus diarahkan kepada proses berpikir HOTS, High Order Thinking Skill. Si inti karakteristik dari pembelajaran abad 21 adalah proses berpikir dari siswa dari LOTS menuju HOTS. Kemudian untuk pengembangan kurikulum, subtema yang kedua, pengembangan kurikulum abad 21, menurut Suryanto ada beberapa hal yang harus dikembangkan, terutama dalam hal ini pengembangan kurikulum harus diarahkan kepada perspektif global.
perspektif global dalam artian kurikulum yang direncanakan kemudian dikembangkan perlu untuk mewadahi wawasan yang lebih luas atau bersumber dan bermuara kepada wawasan yang lebih luas. Yang pertama terkait perspektif global menurut saya itu adalah keluasan informasi siswa sebagai pegangan untuk mengarahkan menjadi warga negara yang produktif. Jadi informasi yang diperoleh dan juga yang diberikan kepada siswa itu menjadikan siswa lebih produktif dan juga mampu untuk menjawab tantangan zaman. Kemudian yang kedua, bekerja sama dan saling ketergantungan secara harmonis. Artinya di sini kurikulum harus mengembangkan jiwa atau kemampuan siswa untuk saling bekerja sama, saling berkolaborasi. Jadi tidak lagi bersaing antar individu, tapi berkolaborasi mencari sebuah hal yang terbaik untuk dikembangkan secara bersama-sama. Yang ketiga, menurut Suryanto, adalah siswa bisa menjadi insan yang mempunyai kepedulian sosial terhadap orang lain di sekitarnya. Dengan semakin berkembangnya teknologi, siswa tidak lantas menjadi siswa yang individualis, tetapi seharusnya menjadi siswa yang berkepedulian sosial, semakin berempati dan bersimpati kepada lingkungan sekitarnya. Kemudian, menurut Sudin, ada 4 pilar pendidikan yang mempengaruhi pengembangan kurikulum. Yang pertama adalah learning to know, yaitu berpikir logis dan juga rasional. Di mana learning to know itu berorientasi pada hal yang saya sebutkan tadi, yaitu berpikir logis dan rasional, yang merupakan kunci pendidikan dan belajar sepanjang hayat atau lifelong education. Learning to know juga berarti belajar untuk memperoleh pengetahuan dan untuk melakukan pembelajaran lanjutan, yang berarti penting sekali siswa untuk menguasai materi prasyarat yang bisa menjadi fondasi untuk mengembangkan kemampuan atau materi-materi selanjutnya yang terus berkembang, yang terus mengasah keterampilan dan bisa menjawab situasi-situasi yang ada di sekitarnya. Kemudian yang kedua, learning to do, yang berorientasi pada mengatasi suatu masalah. Ya, pilar kedua ini menuntut pengetahuan dan penguasaan kompetensi yang memungkinkan seseorang untuk dapat hidup dalam berbagai keadaan dan situasi yang berbeda-beda. Kemudian yang ketiga adalah learning to be. Learning to be yaitu pembentukan karakter. Belajar untuk mengaktualisasikan diri sebagai individu yang mandiri dengan kepribadian yang memiliki tanggung jawab pribadi atau personal responsibility untuk mencapai tujuan bersama. Jadi pendidikan karakter sangat penting untuk pengembangan kurikulum di abad 21 ini, karena ketika pergaulan sudah semakin global, semakin mengglobal, karakter dan ciri khas masing-masing bangsa, masing-masing suku bangsa itu diperlukan untuk memperkaya khasanah dan juga memperkuat identitas diri dari seseorang tersebut. Yang terakhir adalah learning to live together, yaitu belajar untuk hidup bersama atau mempunyai toleransi dan juga mampu bekerja sama. Jadi learning to live together memungkinkan terciptanya sikap apresiasi tentang orang lain, sejarah, tradisi, dan nilai-nilai spiritual. Dalam pendidikan abad 21,
ada juga beberapa kompetensi yang harus dikembangkan menurut Daryanto dalam konteks satuan pendidikan atau sekolah. Paling tidak ada 4. Ya, ini adalah kompetensi keagamaan di mana masyarakat Indonesia khususnya harus tetap mengacu kepada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Mempunyai agama, mempunyai sebuah kepercayaan yang menjadi pondasi dasar sebagai pegangan di kehidupan global. Kemudian yang kedua adalah kompetensi akademik, di mana kemampuan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan dengan jenjang usia mereka itu sangat penting. Yang ini terkait dengan lifelong education, jadi belajar untuk sepanjang hayat segala kemampuan yang diperlukan dan dibutuhkan untuk mencapai sebuah kompetensi yang diinginkan. Yang ketiga, menurut Daryanto adalah kompetensi ekonomik. Jadi kemampuan ekonomik itu dapat memenuhi kebutuhan siswa menuju hidup yang layak di masyarakat. Bagian penting dari kompetensi ini diantaranya adalah sikap atau etos kerja yang mendukung produktivitas pribadi. Semakin maju teknologi informasi, semakin cepat perubahan yang terjadi. Jadi siswa tidak boleh malas untuk mencapai kompetensi ekonominya atau mencapai sebuah harapan hidup yang layak. Kalau siswa malas atau tidak punya etos kerja, maka akan menjadi generasi yang gagal seperti itu. Yang terakhir adalah kompetensi sosial pribadi, keterampilan mengolah diri sendiri dalam kehidupan masyarakat yang heterogen, kaitannya dengan kemampuan untuk dapat hidup adaptif sebagai warga negara dan warga masyarakat internasional yang demokratis. Menurut Hidayat, ada 4 paradigma yang dapat mengubah pembelajaran atau menggeser paradigma pembelajaran. Yang pertama adalah arus informasi. Itu adalah ciri di abad 21, informasi yang cepat tersedia di mana saja dan kapan saja. Ini mengubah model pembelajaran di mana siswa diarahkan untuk mencari tahu, bukan untuk diberitahu, tapi mendorong siswa untuk mencari tahu dari berbagai sumber yang mungkin diakses dan juga diketahui siswa. Yang ketiga adalah komputasi, di mana penggunaan mesin untuk mempercepat semua bidang pekerjaan. Implikasinya kepada model pembelajaran adalah siswa diarahkan untuk mampu merumuskan masalah atau bertanya, dan juga menyelesaikan dengan hipotesa-hipotesa dan juga teori-teori yang terbangun dari hasil penelitian yang dilakukan oleh siswa tersebut. Kemudian guru mengarahkan dan memberi penguatan yang betul seperti itu. Yang ketiga adalah otomatisasi, jadi menjangkau segala pekerjaan rutin semuanya dapat diotomatisasi atau diauto. Implikasinya dalam model pembelajaran adalah siswa mampu mempunyai pemikiran yang analitis, mampu mengambil keputusan dan juga berpikir mekanis secara rutin seperti sistem. Yang keempat adalah komunikasi dari mana saja dan kemana saja, di mana implikasinya terhadap pembelajaran adalah mudahnya melakukan komunikasi baik secara daring, luring maupun kombinasi antar keduanya seperti itu. Oke, itu 2 materi awal yang saya sampaikan. Berikutnya akan disambung oleh Bapak Ahmad Ferry. Kepada beliau akan persilakan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Wildan atas kesempatan dan waktunya. Dan di sini untuk kajian yang ketiga, saya akan membahas tentang aktivitas pembelajaran abad 21. Dalam aktivitas pembelajaran itu pendidik harus menyadari bahwa setiap peserta didik itu mempunyai cara yang berbeda dalam belajar atau mempelajari hal yang baru. Seperti di kurikulum Merdeka kali ini kita mengenal istilah pembelajaran berdiferensiasi.
Dan apalagi di era sekarang ini, di mana ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat berkembang cepat, maka kebutuhan dalam menyesuaikan pendidikan sesuai dengan zamannya itu sangat dibutuhkan. Nah, ini kami mengutip dari pendapatnya Mulyasa tentang strategi atau karakter strategi pembelajaran itu terbagi menjadi 7 aspek seperti itu ya. Yang pertama ada student center. Jadi student center di sini yang dimaksud adalah pembelajaran berpusat kepada peserta didik. Jadi peserta didik itu adalah sebagai pelaku aktif dalam suatu kegiatan pembelajaran seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu mengembangkan kreativitas peserta didik. Cara yang digunakan untuk mengembangkan kreativitas peserta didik yaitu salah satunya dengan menggunakan metode yang berbasis kasus seperti itu, ada PBL, PJBL, dan lain sebagainya. Jadi nanti peserta didik bisa secara aktif memecahkan masalah-masalah tersebut. Kemudian selanjutnya untuk yang ketiga yaitu strategi yang menarik, menyenangkan dan bermakna. Nah, bermakna di sini dapat diartikan informasi yang diperoleh oleh anak itu akan bertahan lebih lama di dalam memori anak seperti itu. Kemudian untuk yang keempat yaitu tentang kemampuan bermuatan makna dan nilai. Nah, makna di sini dapat diartikan suatu hal yang esensial atau berarti, kemudian nilai itu adalah sesuatu hal atau sifat yang berguna bagi kemanusiaan. Ya, seperti itu. Kemudian untuk nomor 5 yaitu belajar melalui berbuat. Jadi peserta didik nanti diminta untuk aktif dalam pembelajaran langsung ya, atau mungkin praktek langsung. Kemudian untuk nomor 6 yaitu penggalian, penemuan, dan penciptaan mungkin sudah jelas. Nomor 7 pembelajaran kontekstual, di mana kontekstual sendiri itu berarti peserta didik itu belajar pada konteks atau situasi pembelajaran yang nyata ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya ini mengenai suatu keterampilan yang dibutuhkan menurut Mulyasa itu ada 5 keterampilan. Yang pertama yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kecakapan intelektual, digital sosial, dan akademik itu kami rasa belum cukup. Jadi peserta didik itu harus memiliki kecakapan hidup yang lebih bernilai yang ditandai dengan keterampilan beriman dan bertakwa. Nah, di sini meliputi keterampilan atau terampil hidup jujur, terampil menjalankan amanah, terampil berbuat adil, bertanggung jawab, berempati, dan patuh menjalankan hidup beragama sebagai refleksi menjalankan perintah Tuhan. Kemudian untuk yang kedua yaitu memiliki karakter sebagai pemikir. Jadi karakter pemikir ini ditandai dengan terampil berpikir inovatif lewat kecepatan beradaptasi dengan lingkungan maupun memecahkan masalah yang kompleks. Tentu saja nanti peserta didik juga diharapkan dalam atau bisa mengendalikan diri sendiri dalam menghadapi tantangan yang ada, cerdas, kreatif, dan berani mengambil resiko seperti itu. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu cakap dalam mengembangkan teknologi dan informasi. Nah, diharapkan siswa ini memiliki kemampuan dan kecakapan untuk memvisualisasikan informasi dalam mengembangkan keterampilan yang multikultural dan juga bisa dapat bekerja sama dan berkomunikasi dalam ruang lintas bangsa seperti itu.
Selanjutnya yaitu tentang keterampilan berkomunikasi ya, atau bisa kita sebut komunikatif. Nah, dari sini siswa diharapkan memiliki kemampuan bekerja dalam tim ya, yang bervariasi. Jadi siswa itu berkolaborasi dan bercakap, mengembangkan hubungan interpersonal sehingga selalu dapat menempatkan diri dalam interaksi yang harmonis. Seperti itu. Selanjutnya keterampilan etos kerja. Tentu saja di sini etos kerja yang tinggi nggih, dan nanti pada muaranya akan menghasilkan sesuatu atau produktif nggih, seperti itu. Jadi nanti siswa diharapkan untuk memiliki kemampuan dalam menentukan prioritas, mengembangkan perencanaan, memetakan hasil pencapaian, menggunakan perangkat kerja dan meningkatkan keterampilannya sejalan dengan perkembangan teknologi. Seperti itu. Oke, untuk selanjutnya yaitu tentang model pembelajaran abad 21. Jadi model pembelajaran di abad 21 ini menurut Mulyasa itu diharapkan meliputi tentang communication skill, collaboration, critical thinking, dan creativity atau bisa kita sebut dengan 4C. Communication skill di sini itu adalah suatu kemampuan berkomunikasi siswa ya, yang siswa pada nantinya diberikan kesempatan dalam menggunakan kompetensinya untuk berdiskusi maupun untuk menyelesaikan suatu permasalahan dari atau yang diberikan oleh pendidik atau gurunya. Kemudian untuk collaboration atau biasa kita sebut dengan kolaborasi atau kerjasama, ini model untuk siswa itu lebih untuk bisa beradaptasi dalam berbagai peran dan tanggung jawab, yaitu tentang tetap bekerja sama secara produktif dengan teman yang lainnya, seperti itu. Untuk yang ketiga yaitu tentang model pembelajaran critical thinking, yaitu siswa nanti berusaha untuk memberikan penawaran yang masuk akal atau rasional dalam memahami dan membuat pilihan dari suatu permasalahan yang sedang dihadapi. Jadi siswa nanti diharapkan memiliki kemampuan dalam menyusun dan menganalisis suatu permasalahan yang terjadi. Kemudian yang terakhir adalah creativity atau kreativitas, yaitu kecepatan multi intelijensi yang mengakomodir setiap individual peserta didik dalam mengembangkan kemampuan dalam berpikir kritis, seperti itu. Mungkin seperti itu presentasi dari kelompok kami. Jika terdapat sesuatu hal yang kurang, itu memang kesalahan kami, jadi kami meminta maaf akan hal itu. Jika terdapat kelebihan, itu semata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menutup, di sini saya punya pantun buat semuanya. Jalan-jalan ke Kediri, naik taksi. Sekian dari kami, tetap semangat dalam mencerdaskan anak negeri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.